Mungkin yang membuat kita gregetan, dan mungkin saya yakin juga Yahya juga gregetan ketika Pak Said menerima Ketua Umum PBNU, Tasfidiah PBNU, menerima jabatan Presiden Komisaris BUMN. Ini kan pangkat menurut perhitungan keilmuan keagamaan kan ini rendah, dunia itu sudah rendah, sudah gitu hanya BUMN pula itu kan. Ini sangat rendah. Kalau menteri masih bisa lah diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang di podcast Yudi Pramuko. Hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Tetapi Adi Masardi memberikan harapan-harapan yang berlebihan terhadap kawannya, sahabat jauh dulu yang sama-sama pernah jadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yahya Sakuf. Kita tahu ada juru bicara 3 di situ waktu itu ya, Adi Masardi, yang kedua Yahya Sakuf yang mengumumkan dekret presiden yang membubarkan DPR hasil pemilihan umum, sehingga dengan dekret itu terjungkallah Gus Dur dari tahta keemasan Presiden Republik Indonesia. Karena dalam lawan politik dari Presiden, Gus Dur itu ngamuk dan membuat sidang luar biasa MPR kalau nggak salah begitu, dan Gus Dur tidak berani datang dalam sidang itu sehingga dicopot kekuasaannya karena dia tidak berhasil mempertanggungjawabkan langkah-langkah politiknya yang inkonstitusional. Nah, itu dulu dekret itu disampaikan juru bicara Yahya Sakuf yang masih muda, diumumkan di tengah malam itu. Dan juru bicara ketiga Wimar Witular, ya, memang yang lebih intelektual, dan kemudian dia menulis buku yang berjudul apa itu, pokoknya pengalaman bergaul dengan Gus Dur dan pikiran-pikiran Gus Dur, judulnya No Regrets kalau nggak salah ya, No Regrets. Bahasa Inggris, nggak ada penyesalan judulnya kira-kira itu. Nah kemudian sepanjang wawancara dengan Hersu Beno Arif itu, Adi Masardi itu terlalu melakukan semacam glorifikasi ya, mengagung-agungkan kawannya Yahya Sakuf yang pasti bukan pasti, yang memiliki satu keinginan ingin mengembalikan kembali NU sebagai gerakan moral ya, dan bukan gerakan politik sebagaimana yang sekarang dipakai oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mendukung kekuasaan, dan NU menyediakan diri untuk itu. Dan kita lihat wakil presiden dari NU kemudian Akil Siroj itu juga kok mau menerima jabatan sebagai presiden komisaris atau komisaris utama di PT KAI, yang memang itu BUMN KAI itu di bawah menteri. Padahal kata Adi Masardi, tokoh ketua umum yang membawahi atau yang memimpin organisasi yang besar di muka bumi itu, yaitu Nahdlatul Ulama, kok hanya menjadi seorang pimpinan di BUMN yang kelasnya di bawah menteri gitu. Harusnya kalau jadi menteri oke lah ya. Tetapi menurut Adi Masardi itu Yahya Sakuf, jadi bacanya apa sih kalau itu S-nya di depan STAQUF, bacanya Sakuf ya. Kok aneh, kalau TS berarti pakai Sakuf ya. Tapi ini tulisannya Sakuf. Jadi belum bekerja sudah dipuji-puji oleh Adi Masardi. Itu kan juga sebenarnya membuat saya itu curiga, ini ada apa nih? Siapa ini Adi Masardi? Ya kita tahu ada perkawanan. Tetapi kan pikiran-pikiran intelektual dari Yahya Sakuf itu kan berbeda dengan Gus Dur yang tingkat artikulasi politiknya, artikulasi intelektualisme Islamnya itu sudah dirumuskan, sudah ditulis secara produktif di majalah-majalah besar seperti di media besar seperti di Kompas atau di di Tempo dan di majalah Prisma, sebelum dia memiliki jabatan eksekutif
sebagai Presiden Republik Indonesia, dan pikiran-pikirannya lebih dikenal dunia sebelum dia dikenal sebagai Presiden. Tetapi Yahya Stakuf sebelum dikenal sebagai Ketua PBNU kan kita tidak melihat semacam ada kekosongan ya antara dia sebagai juru bicara dengan pikiran-pikiran yang tidak terpublikasikan, mungkin begitu, sampai dia sekarang muncul sebagai Ketua PBNU. Mungkin saya kurang ngamati juga pikiran-pikiran Yahya Stakuf karena memang dia tidak marketable ya, tidak bisa dijual secara tidak dipasarkan. Kalau dipasarkan tentu saya tahu. Nah, ini saya kira terlalu melakukan glorifikasi yang terlalu banyak atau terlalu tinggi Adi Masardi, apalagi dia bilang Yahya Stakuf itu juga punya jaringan ke Eropa, ke mana itu, ke Vatikan, ke Israel, punya jaringan internasional yang kuat. Saya kira tidak, itu kunjungan-kunjungan biasa, dan orang juga sekarang memperhitungkan Yahya Stakuf itu sebagai Ketua Umum PBNU. Tapi kalau Gus Dur diperhitungkan karena pikiran-pikirannya yang memang dahsyat, sebagai pikiran-pikiran tentang demokrasi, tentang pluralisme, tentang penghargaan terhadap hak minoritas dan lain-lain, dan juga untuk perdamaian dunia. Makanya dia berkolaborasi atau mendukung elemen-elemen yang cinta damai di Israel, yaitu Shimon Peres. Tapi kalau Yahya Stakuf itu saya kira kita berikan dulu ruang-ruang ya untuk membuktikan pikiran-pikirannya, visi-visinya, dan mungkin harus dimentori oleh Adi Masardi. Saya kira saya tidak puas ya dengan wawancara Hersu Beno Arif ya dengan Adi Masardi yang kali ini terlalu melakukan puja-puji yang berlebihan tanpa melakukan sikap kritisisme terhadap kawannya sendiri yang kini menjadi Ketua PBNU, yaitu Yahya Stakuf. Ya udah gitu aja ya, mohon maaf ya, coba Mas Adi Masardi yang tidak pernah ketemu dan tidak pernah bersalaman dengan saya, tapi saya kenal dengan adik Anda yaitu Anto Masardi bertahun-tahun. Saya satu kata salam buat Mas Anto, kemana aja nanti antum kemana aja antum. Bantuin itu Yahya Stakuf. Ya udah, mohon maaf lahir batin ya. Hidup untuk mendorong, hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tetapi hidup seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.